Amen. Ya, oke. Pertama-tama kami selaku rekan-rekan sepelayanan FGB DKI 1 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melayani teman-teman chapter FGB di wilayah Lampung dan sekitarnya. Dan kami berharap agar pelayanan kami ini, yang kami lakukan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sebagai informasi perlu kami sampaikan, acara ini akan berlangsung dari jam 19, jam 7 malam, sampai dengan jam 21.30. Ya, lebih kurang 2,5 jam. Dan pada kesempatan ini, kami juga memohon kepada teman-teman yang mengikuti acara ini, di saat acara ini berlangsung, kami memohon agar HP, iPad, dan laptopnya di-mute dulu, dan akan dibuka atau di-unmute pada saat nanti berbicara atau di acara tanya jawab. Jadi supaya tertib daripada acara kita dan juga acara ini boleh berlangsung dengan ini ya, dengan tepat waktu. Baiklah, kita akan memulai acara pada malam hari ini dan kita mohon penyertaan Tuhan dengan berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, di mana pada kesempatan ini kami juga boleh ikut bergabung dengan kawan-kawan kami di dalam FGB Lampung untuk sama-sama melayani. Tuhan, tolong Tuhan pelayanan kami ini disertai Tuhan. Dan biarlah pelayanan kami ini boleh menjadi berkat bagi sesama dan juga lingkungan kami, terutama untuk saudara-saudara kami di dalam wadah FGB Lampung. Tuhan, kami sekali lagi mohon penyertaan Tuhan dan biarlah pelayanan kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, Bapak-Bapak, kita akan mulai acara pertama kita, yaitu saya undang Pak Dhani Mandai untuk memberikan sambutan pada kesempatan acara malam hari ini. Ya, Pak Dhani nanti akan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan daripada terselenggaranya acara pada malam hari ini. Karena Pak Dhani ini adalah sebagai direktur daripada Airline Lip di DKI 1. Silakan Pak Dhani. Ya, terima kasih Pak Husin. Ya, selamat malam. Boleh interupsi. Ya. Halo, boleh interupsi sebentar. Ya. Boleh Pak Husin coba bacakan acara kita hari ini semua, rundown-nya apa saja susunannya. Oh iya, oke. Bacakan dulu. Barangkali dari Lampung memberikan masukan atas acara tersebut. Barangkali. Oke. Saya akan bacakan acara pada malam hari ini, yaitu acara pertama tadi telah kita laksanakan, yaitu doa pembukaan. Dan acara yang akan kita lakukan adalah sambutan dari Bapak Dhani Mandai selaku Direktur Airline Lip. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Regional Lampung. Ya, Regional Lampung, yaitu akan dilaksanakan oleh Pak Frans selaku Arfi daripada Lampung. Dan acara selanjutnya adalah Mars daripada FGB MFI. Ya, pujian sebelum dilakukannya visi misi. Dan visi misi akan dilakukan oleh Pak Nayawan. Dan acara selanjutnya adalah renungan yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Pak Abraham Lim selaku Direktur Doa Prayer. Dan juga sebagai acara puncak kita pada malam hari ini adalah nanti akan diadakan pemaparan atau juga kesaksian-kesaksian yang akan dilakukan oleh rekan-rekan DKI 1. Ya, pertama kali adalah perkenalan yang akan diadakan oleh Pak David Sadikin yang akan membawakan acara selaku moderator daripada pemaparan tersebut. Ya, terus yang kedua adalah masalah pemaparan yang akan dilakukan oleh Pak Sasra selaku Direktur TNT DKI 1 mengenai pentingnya 3C. Ya, dan terus yang selanjutnya, materi selanjutnya adalah acaranya akan dibawakan oleh Pak Dhani Mandai ya dengan materi Strong
Commitment and Strong Fellowship. Dan acara selanjutnya lagi adalah materi selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Ferry Cleogerus selaku Direktur Voice DKI 1 ya, dengan judul Silent Ministry. Dan acara yang terakhir di dalam pemaparan ini adalah masalah multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi yang akan dibawakan oleh Arfi DKI 1 yaitu Anton Widodo. Nah, itulah kira-kira materi-materi yang akan disampaikan pada acara malam hari ini. Dan kami juga akan memberikan acara tanya-jawab selama 40 menit lebih kurang yang akan dipandu oleh Pak David Sadikin. Dan acara yang selanjutnya adalah doa impartasi. Doa impartasi ini akan dibawakan oleh Pak Nayawan. Ya, kita ingin coba membangun daripada kawan-kawan kita di chapter Lampung. Dengan adanya acara ini, harapannya tentunya bahwa acara ini boleh menjadi berkat bagi chapter Lampung dan bagi kita semua. Sedangkan closing statement nanti akan disampaikan oleh Pak Teddy selaku NVP dari Sumatera, Pak. Nah, itulah Pak kira-kira acara-acara kita pada malam hari ini sesuai dengan rundown acara yang telah kita persiapkan. Mungkin kalau ada tambahan dari rekan-rekan chapter Lampung, dipersilakan, Pak. Kalau nggak ada tambahan, kita mulai sambil jalan. Cukup ya, Pak Frans ya. Oke, nanti sambil jalan, kalau memang ada tambahan, nanti bisa dibicarakan, Pak. Ya, oke, Pak Frans. Oke, Pak Denny, mungkin kita akan mulai acara kita untuk sambutan dari Pak Denny selaku Direktur daripada Airline Lift DKI 1. Silakan Pak Denny. Ya, selamat malam. Salam olahraga terbagi dunia. FGB Men. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Men. Ya, kami mengucap terima kasih buat khususnya regional Lampung yang dikoordinir oleh Pak Frans, ya, di mana kita boleh kesempatan ini kita dari regional Liga 1 untuk bisa melayani, memberikan motivasi, bisa memberikan suatu pencerahan ya kepada regional Lampung, karena regional Lampung ini juga banyak sejarah dengan saya ya. Kurang lebih tahun 1987 saya dimenangkan itu di Lampung, dan awal-awalnya Lampung berdiri itu kita di Lampung chapter, saya adalah salah satu yang mendirikan Lampung chapter. Nah, oleh karena itu saya merasa terbeban karena saya mendengar bahwa Lampung ini juga dalam situasi kurang bersemangat. Nah, untuk itulah tujuan daripada RN Lift ini adalah memberikan motivasi untuk memberikan suatu masukan kepada regional Lampung. Tujuan Airlift ini adalah kita adalah sebagai dokter, ya. Jadi kita memberikan suatu ya penguatan, memberikan suatu masukan bagaimana supaya Lampung ini bisa bangkit kembali. Nah, Airlift ini kita ditopang oleh 4 pilar, ya. Jadi termasuk TNT, kemudian prayer, kemudian juga voice, dan juga di situ kita bersama-sama, ya. Dan tujuan kita malam hari ini adalah kita ingin membangkitkan Lampung supaya Lampung ini bisa bersemangat kembali dan bisa melakukan ke depan ini supaya lebih aktif lagi. Dan kita berharap malam hari ini Anda bisa gunakan semua, ya. Mungkin Anda mau bertanya kepada, karena para senior-senior hadir malam hari ini yang sudah punya pengalaman yang bersama bagaimana mereka mengembangkan chapter-chapter di DKI 1 khususnya. Dan kita berharap semua bisa mengikuti acara ini dengan sampai selesai, karena masukan-masukan yang kita berikan ini pasti berguna buat teman-teman di Lampung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Husein. Ya, oke, terima kasih Pak Denny. Rupanya benar yang Pak Teddy katakan tadi, bahwa Pak Denny ini rupanya punya sejarah di Lampung, rupanya dimenangkan dari chapter Lampung, rupanya. Baru saya tahu, rupanya kita diajak ke sana Pak Denny, rame-rame ke Lampung. Rupanya ada moral obligation dari Pak Denny untuk chapter Lampung. Baik, kita akan lanjutkan adalah untuk kesambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Frans selaku regional, selaku RP daripada Lampung dan sekitarnya. Silakan Pak Frans.
Selamat malam, Bapak-bapak Malam. yang dikasihi Tuhan. Ada Ibu juga kayaknya ya. Selamat malam. FGB Men, Yeah. Be strong, Be Lord. strong in the Lord. be strong in the Lord. FGB Man. FGB man. Yes, ya terima kasih. Saya ucapkan atas perhatian dan juga kesediaan Bapak-bapak dari regional DKI 1 ya Pak, kalau nggak salah ya, betul ya Pak? Ya, DKI 1. Yeah. Ya, atas terselenggaranya acara virtual airlift ini bagi kami yang ada di regional Lampung, kami sungguh menghargai semua yang atas usaha dan juga pelayanan yang dibuat oleh Bapak-bapak buat kami yang ada di Lampung. Kami memang di Lampung sedang membutuhkan semangat juga dari teman-teman saudara-saudara kami yang di FGB Men di tempat lain, dan kami berharap melalui acara virtual pada malam hari ini kami bisa bangkit dan juga kami bisa kembali bersemangat. Dan saya percaya bahwa teman-teman yang hadir regional Lampung pada malam hari ini, semua member-member yang ada, baik pun yang mungkin yang tidak bisa hadir, saya percaya mereka punya hati dan mereka punya satu jiwa untuk mau melayani di Full Gospel Christian Fellowship International ini. Saya juga dimenangkan di Full Gospel ketika saya pertama kali masuk ke Full Gospel. Saya tahu dari teman saya, dan sampai sekarang saya juga ada di Full Gospel. Sempat kemarin saya menghilang 2 tahun karena kesibukan pekerjaan dan juga saya juga ada pelayanan di gereja. Namun memang Tuhan punya rencana yang indah dan baik, bahwa memang Tuhan tahu bahwa saya ini harus ditempatkannya di Full Gospel. Oleh sebab itu pada tahun ini sebelum almarhum Pak Tekli meninggal, beliau meminta saya untuk membantu kembali di regional Lampung. Dan awalnya memang saya mungkin saya tidak terlalu yakin gitu, apakah saya bisa karena saya memang sudah lama tidak terlibat. Tapi namun memang Tuhan berkata lain bahwa Pak Tekli, almarhum Pak Tekli harus berpulang ke rumah Bapak. Dan akhirnya ya saya menjadi RVPP sementara mewakili almarhum Bapak Tekli. Pada kesempatan malam hari ini juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang ada di regional Lampung untuk kesediaannya mau bergabung pada acara Air Virtual Landlift pada malam hari ini. Saya berdoa dan saya percaya bahwa semua apapun yang kita kerjakan sebagai seorang FGB Men, kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan juga pada malam hari ini saya berharap bahwa ada impartasi yang bisa dibawa oleh semua member-member, bukan hanya dari Lampung saja, tetapi juga dari DKI juga, bahwa kita semua sama-sama bersaudara, meskipun kita jauh, tetapi hati kita tetap melekat bersama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sambutan kata-kata dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Frans untuk sambutannya, dan juga kita sama-sama berharap biarlah pelayanan yang dilakukan dalam acara pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum acara visi misi yang akan disampaikan oleh senior kita, yaitu Bapak Yohanes Nayawan, kita akan mendengarkan pujian yang merupakan lagu mars daripada FGB. Saya undang Pak Bro Dani Mande yang akan menyampaikan pujian pada kesempatan ini. Silakan Pak Dani. Pujian ketopong keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan. Dia jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena
ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan, karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. FGB MFI, FGB MFI. Ya, Pak Hussein, speakernya dibuka. Luar biasa. Itu yang lagu Mars kita yang membuat kita tetap semangat, tetap eksis di dalam wadah True Gospel. Baiklah, kita akan lanjutkan acara kita dengan mendengarkan visi misi yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Nayawan selaku penasehat di FGB MFI DKI 1. Silakan Pak Nayawan, 10 menit waktunya Pak Nayawan. Sorry. Mic-nya belum dibuka. Oke. Bukan penasihat DKI 1. Apa Pak? Sorry. Nasional, Pak. Nasional. Oh nasional ya, sorry ya. Iya, Tapi di nasional. DKI 1 juga penasehat kita juga loh Pak. Luar biasa. Kita juga, Keanggotaannya di DKI 1. iya, kita sering, Baik. kita Ya. sering dapat nasihat-nasihat juga dari Pak Nayawan. Iya, iya. Selamat malam teman-teman sepelayanan di daerah Lampung. Yang saya tahu sih tadi sudah hadir Pak Teddy, Pak Sasli, Pak Frans. Ada lagi berapa yang hadir? Boleh tahu Pak Frans berapa yang hadir? 31. Oh, puji Tuhan, saya senang sekali. Visi misi ini ada salah satu hal yang sangat penting di dalam pelayanan FGB MFI. Karena kalau Anda tidak mengerti visi ini, maka Anda tidak akan punya power. You can never, tidak akan ada power, tidak ada apinya, because you don't understand the vision. Karena Anda tidak mengerti visi ini. Oleh karena itu, visi ini harus dijiwai. Penting sekali visi ini untuk dijiwai. Oleh karena itu, saya akan bawakan visi malam hari ini. Dan nanti kalau ada tanya jawab, silakan orang-orang di Lampung, FGB Men Lampung. Kalau ada yang ragu, tanya jawab, tolong tanya mengenai seluruh keberadaan daripada FGB di Indonesia ini. Supaya Anda clear, kalau Anda clear, pasti Anda kuat. Karena saya juga pernah learning di Lampung beberapa tahun yang lalu bersama Pak Talas. Dan kami dapatkan juga banyak orang tidak menguasai visi. Baik, pertama-tama salam dari National President kita, Dali Sutanto. Dia mengirimkan salam FGB Men kepada orang-orang di Lampung. Dia tidak bisa hadir malam hari ini, dia titip ke saya. Dan kedua, marilah kita ikuti apa itu visi misi sebenarnya. Perkumpulan kita ini yang disebut Full Gospel Businessman Fellowship International atau perkumpulan usahawan Injil sepenuhnya di internasional di Indonesia.
perkumpulan ini anggotanya terdiri dari para pengusaha pria yang punya usaha, yang punya pekerjaan untuk menghidupkan keluarga. Jadi pengusaha, guru, pegawai pemerintah, entah dia nelayan, entah dia sopir taksi, kalau dia memberikan kehidupan bagi keluarganya, maka dia layak untuk menjadi anggota Full Gospel. Kedua, Full Gospel ini bukan suatu perkumpulan gereja atau satu denominasi gereja, dan tidak akan pernah menjadi gereja. Ini selalu penting harus disampaikan, karena gereja sering salah sangka bahwa kita ini bakal menjadi gereja. Oh, sudah mulai ada gereja baru. Tidak, ya. Selanjutnya, kita juga bukan di bawah satu denominasi gereja. Jadi kita independen, tidak ada ini dari gereja itu adalah partner kita di dalam pelayanan memenangkan jiwa. Anggota Full Gospel ini terdiri dari para pria. Dengarkan baik-baik, anggota Full Gospel ini adalah pria usahawan Kristen yang sudah lahir baru dari berbagai macam latar belakang gereja. Ada yang dari Pantai Costa, ada yang GPDI, ada saya GPIB, ada GKI, ada HKBP, ada Katolik, dari berbagai macam denominasi gereja. Kenapa demikian? Karena buat kami, semua latar belakang denominasi di Full Gospel kami tidak tunjukkan. Kami tinggalkan itu semua karena kami satu dalam Kristus. Karena yang ada di sorga nanti, kalau kita berada di sorga nanti, dengarkan baik-baik, bukan karena Anda anggota HKBP. Anda ada di sorga bukan karena Anda Katolik. Anda ada di sorga bukan karena Anda GPIB. Anda ada di sorga bukan karena GKI atau GBI. Tapi kita berada di sorga karena kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. FGBME adalah interdenominasi yang anggotanya terdiri dari berbagai macam gereja, ya. Jadi kita sudah sampaikan. Karena kita tidak mempersoalkan Anda dari latar belakang mana. Kemudian misi utama adalah untuk menjangkau pria-pria pengusaha bagi Yesus Kristus. Misi utama untuk menjangkau pria-pria bagi Yesus Kristus di dunia marketplace. Jadi siapa saja pria-pria dari agama manapun kita jangkau semuanya. Kita tidak pilih-pilih. Bahkan orang-orang yang sudah di gereja, yang Kristen belum lahir baru, kita juga jangkau mereka untuk Yesus Kristus. FGBMFI ini terdiri dari kata-kata Full Gospel yang berarti perkumpulan ini percaya kepada Injil sepenuhnya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, seluruhnya kita percaya dan kami laksanakan itu dalam kehidupan pelayanan kami. Kalau di situ ada kesembuhan ilahi, maka kita akan mengalami kesembuhan ilahi dan kita terapkan itu dalam pelayanan. Kalau itu ada pertobatan, kita terapkan itu. Kalau di situ ada pengajaran melepaskan dari ikatan-ikatan kuasa gelap, kita juga melaksanakan. Karena kita Injil sepenuhnya. Kita percaya kepada Alkitab. Jadi kalau kita bertepuk tangan bukan karena kita orang Pantai Costa. Kita bertepuk tangan karena Alkitab berkata bertepuklah tangan bagi Tuhan. Kita mengangkat tangan bukan karena kita orang karismatik. Tapi Alkitab mengatakan angkatlah tanganmu ke hadapan Tuhan. Karena kita Injil sepenuhnya. Businessman, kenapa kita jangkau businessman? Karena businessman pria itu adalah imam, kepala, dan nabi dalam rumah tangga. Pendiri daripada ini, Demos Sakarian memulai pelayanan ini pada waktu dia masuk ke gereja. Dia lihat yang ada di gereja, 80% adalah ibu-ibu, oma-oma, dan opa-opa. Yang anak-anak muda pengusaha ngorok di rumah karena semalaman di nightclub atau kesana kemari nggak karuan, bangun pagi nggak bisa lagi hari Minggu. Terbebanlah Demos untuk menjangkau mereka itu. Karena apa? Mereka itu imam dalam keluarga. Mereka itu nabi dalam keluarga. Mereka itu adalah kepala dalam keluarga. Kalau mereka tidak ada di gereja, siapa yang akan jadi imam? Kalau sampai istri mengambil alih, maka sudah terbalik pengajaran Tuhan. Sebab
pria itu diciptakan sebagai kepala, segambar dengan Bapa di sorga. Jadi pria itu yang menjadi imam kepala, dialah yang harus membawa keluarganya kepada kematangan rohani dan mengajar ke gereja. Dan itu Demos tangkap betul sehingga dia terbeban bagi pria-pria. Seperti lokomotif. Jadi kalau kita tangkap lokomotifnya, maka gerbong-gerbongnya, istri, anak-anak, dan keluarga semuanya ikut. Jadi kita cukup menangkap pria ini, maka kita dapat wanita, kita dapat keluarga, kita dapat anak-anak, bahkan dompet, uang-uangnya semua masuk ke dalam Tuhan. Yang dulu pengusaha-pengusaha yang suka pelit memberi kepada pekerjaan Tuhan, begitu dijangkau, maka dia memberikan banyak kepada, karena apa? Kantongnya sudah dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Jadi cukup menangkap pria ini, lokomotif itu, maka semuanya akan ikut. Inilah filosofi pelayanan daripada full gospel. Kenapa pria saja? Dan jangan lupa, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak memanggil mana Hawa yang pertama kali makan buah itu. Dia panggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Karena yang harus bertanggung jawab adalah Adam, prianya itu. Jadi businessman artinya pria-pria yang akan kita jangkau. Kemudian fellowship, kita ini bentuk pertemuannya tidak seperti gereja, ibadah, tapi kita adalah suatu persekutuan meeting, di mana kita mengadakan fellowship. Dan kita adakan hanya di hotel dan rumah makan atau kafe. Dan kita tidak pernah melaksanakan di gereja atau gedung yang milik gereja. Kita ambil tempat yang netral, hotel-hotel, restoran, atau kafe. Itu tempat-tempat kita berkumpul. Dan tidak pernah pada hari Minggu dan hari raya kekristenan. Never on Sunday. Dan tidak juga pernah hari Natal atau Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu kita harus kembali ke gereja. Internasional adalah persekutuan kita ini bukan ada saja di Indonesia, tapi seluruh dunia. Juga ke Singapura ada full gospel, ke Hong Kong, ke Jepang ada, ke Amerika ada. Karena sifatnya internasional. Di Indonesia sudah lama, dari tahun 76, sudah ribuan sekarang. Nah inilah FGB MFI. Komitmen kita terhadap gereja pertama. Kegiatan FGB FMI tidak pernah pada hari Minggu atau hari raya kekristenan. Kedua, perpuluhan itu kita berikan kepada gereja. Bukan kita pakai untuk pelayanan di full gospel. Dan ketiga, kita tidak akan pernah menjadi gereja. Ini komitmen kita. Karena apa? Karena pada waktu Demos mendirikan full gospel businessman, gereja merasa terancam dan dimusuhi oleh gereja. Oleh karena itu kita harus menunjukkan kita bukan gereja. Dan tiga ini komitmen kita kepada gereja. Supaya gereja tahu bahwa kita adalah partner. Sebab jiwa-jiwa yang dimenangkan kita akan bawa ke gereja untuk digembalakan oleh gereja-gereja. Kita tidak punya penggembalaan, tapi setiap businessman yang ditangkap diserahkan kepada penggembalaan. Inilah visi misi daripada Full Gospel Businessman Fellowship International. Terpujilah nama Tuhan. Saya kembalikan kepada Husin. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Nayawan untuk penyampaian visi misinya. Waktunya tepat 10 menit. Nah, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, setelah kita mendengarkan visi misi yang begitu jelas telah disampaikan oleh Pak Nayawan, dan biarlah kita bisa aplikasikan di dalam kita menjalankan chapter-chapter yang kita lakukan. Dan dengan harapan tentunya setelah kita mengetahui visi misi tersebut, kita bisa menjalankan chapter ini dengan penuh semangat dan juga lebih efektif. Dan untuk acara selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan renungan dan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Abraham Lim selaku Regional Direktur Prayer DKI 1. Silakan Pak Abraham. Waktu 10 menit, Pak. Selamat malam. Bisa dengar saya, Pak Husin? Dengar, Pak. Dengar. Saya Mantap. dari pagi soalnya nggak bisa. Baik, saya pakai stopwatch 10 menit ya. Ya. Selamat malam, Bapak-bapak, saudara-saudara terkasih yang saya hormati, yang saya kasih. Malam ini tugas saya diberi tugas
untuk memotivasi. Sebenarnya bahasa yang lebih tepat adalah kita saling memotivasi antara Lampung dan DKI 1. Itu saya mungkin lebih tepat bahasa. Kenapa? Di masa COVID ini, kita rata-rata menghadapi problem yang hampir sama. Dulu kita bisa kumpul-kumpul, sekarang nggak bisa. Tapi Tuhan luar biasa. Memberi kita fasilitas Zoom yang lebih luas jangkauannya. Nah, artinya dalam pertumbuhan chapter yang kita harapkan untuk menyambut amanat agung. Di firman Tuhan katakan di Matius 28, 19, 20 saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang ku perintahkanku dalam itu hari besar, yaitu Tuhan Yesus kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman ketika kita menghidupi, mempraktekkan amanat agung. Ini penting sekali. Mengenai pertumbuhan chapter, kita semua punya kerinduan yang sama. Kita mau mengadakan pertumbuhan pesat, mau ada redakan Roh Kudus seperti pada mula-mula. Nah, kita kembali lihat dari tadi visi dan misi jelas sekali. Mr. Demos Zakarian, pendiri Full Gospel Internasional ini juga pernah mengalami hal yang kita alami hari ini. Masih ingatkah mereka berdua bertiga bersehati ketika mendapatkan ide bahwa Full Gospel Business dan Fellowship Internasional akan luar biasa menjangkau pria-pria. Semangat mereka bukan semangat biasa-biasa. Karena itu mereka, saya yakin, Perlu saya kenalkan bahwa Pak David Sadikin ini adalah merupakan Vice Regional Presiden DKI 1. Silakan Pak David. Terima kasih Pak Husin. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Malam hari ini kita akan mendengarkan beberapa pemaparan dari entah 4 orang, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu teman-teman yang sudah hadir dan saya menyapa teman-teman dari Lampung, panelis dari Lampung ada Pak Franseda, ada sebagai RVP, ada Pak Darwin yang tapi katanya akan digantikan oleh Pak Gunawan Q, Ardi Metro, ada Pak Roni Emmanuel, CP Bandar Lampung, W. Halim, ada Pak Yohanes Tulisman, chapter Kota Agung, dan juga tentunya tak lupa ada jenderalnya di sini yaitu Pak Teddy Pranoto, MVP daripada Sumatera yang beliau saat ini dari Medan. Dan tentu teman-teman yang akan menyampaikan pemaparan ada 4 orang dengan masing-masing mereka adalah direktur di EN Landlift, Teaching Training, Voice dan Prayer sebagai berikut Pak Brodani Mande dan Teaching Training Pak Sastra dan Voice Pak Ferry Gregorius dan Prayer Pak Abraham Lim. Mereka masing-masing akan diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok daripada Fourfold Ministry ini. Saya persilakan untuk, dan setelah dari mereka berempat menyampaikan, kita akan masuk ke dalam tanya-jawab. Nanti saya akan jelaskan antara main daripada tanya-jawab. Saya persilakan selanjutnya untuk yang pertama, yaitu oleh Bapak Sastra akan menyampaikan waktunya 10 menit. Saya persilakan Pak Sastra. David,
ada NAVP Pak Rudi Yap. Oh, wow. Kemudian Pak Direktur Rudi Yap. NDD Pak Hardi. Ya, wow. Juga kita Welcome. ini luar biasa nih, Ton. Ini luar biasa. Sebentar ya, Pak. Karena begitu banyak yang ikut. Ada Pak Yusak Purnomo, saya lihat. Dan Ya, juga ada Pak Peter Go. Yeah. Dan ada Pak Adam Teja. Sudah gabung belum? Tadi dia WA saya. Ini yang paling jauh dari Sydney. Tapi dia bilang jangan dibangunin ya kalau saya ketiduran. Dia kecapean rupanya. Tapi terima kasih teman-teman. Oke, luar biasa ini. Luar biasa. Sudah 39 orang hadir. Oke, Luar saya biasa. persilakan kepada Pak Sastra. Ya, selamat malam FGB Man. Di Strong and Road. Ya, terima kasih Pak David. Saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang 3C. Terus terang 3C ini sudah semua memahami sebetulnya. Karena dari 4 tahun yang lalu 3C ini sudah dikumandangkan terus. Tetapi pada malam hari ini perlu saya menyampaikan tentang 3C. Karena 3C ini sangat berhubungan sebagai leader untuk mengembangkan chapter dan juga untuk apa saja di dalam pelayanan ataupun di dalam bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat karena waktunya sangat terbatas. Yaitu C pertama ini yang biasa disebut atau disebut calling. Calling itu mau. Calling itu mau. Di dalam pelayanan kita harus punya kemauan. Kalau tidak punya kemauan, memang sulit sekali untuk mengembangkan pelayanan kita. Nah, kalau kita sudah punya kemauan, tentu kita harus punya kompetensi, yaitu kemampuan atau mampu. Kita mau tetapi tidak mampu. Kita mau tetapi tidak punya kemampuan, tentu akan pincang. Nah, kalau kita punya kemauan, punya kompeten atau kemampuan, tetapi karakter kita tidak mendukung, tentu juga pelayanan kita akan pincang. Demikian juga dalam bisnis. Jadi ketiga itu harus sinkron. Ya, yang pertama, mau menjadi pria yang berintegritas, menjadi pria yang maksimal, menjadi pria yang pemenang. Ini harus mau seperti itu di dalam pelayanan. Ya, yang kedua, mempunyai mampu, kita punya kemampuan, mampu dalam spiritual kita bagus, dan punya komunikasi yang baik. Kalau kita tidak punya kemampuan berkomunikasi, di dalam pelayanan orang malas datang kepada kita. Kalau mungkin kita cemerut, kita kurang ramah, kita sombong, kita sok, dan lain sebagainya, orang akan berkata, ngapain saya datang? Jadi tidak menyenangkan. Tetapi dengan komunikasi yang baik, punya kemampuan komunikasi yang baik, spiritual yang baik, dia akan berkata, saya ingin datang ke chapter itu. Karena chapter itu enak sekali. Chapter presidennya enak, membernya enak, itulah kira-kira. Nah, kemudian di dalam karakter di karakter ini sangat penting. Karakter mungkin di sini yang paling penting adalah setia. Setia dalam karakter kita harus setia seperti Christ and center. Yang kedua, kita harus ada sifat accountable atau tanggung jawab. Seorang pemimpin harus setia. Seorang pemimpin punya tanggung jawab yang dibebankan untuk memimpin suatu chapter atau menjadi leader dimanapun menjadi leader. Yang ketiga, transparansi. Ada transparan, keterbukaan. Ya, keterbukaan untuk baik member, baik teman, dan lain sebagainya. Boleh dikatakan ini, think, say, and ask. Berpikir, berkata, dan melakukan. Jadi semua harus dapatkan dengan baik. Ya, dapat juga saya tambahkan bahwa karakter yang baik
yaitu bagaimana untuk bisa kita bergaul, bagaimana chapter bisa berkembang, member bisa hadir dengan baik, artinya rajin datang. Nah, saya dapatkan dari hospitality bahwa karakter itu perlu, yaitu dalam pelayanan karakter kita perlu. Yang pertama, saya pernah baca ada 4 O. Ada 4 O. O yang pertama, open your heart. Bukalah hati Anda. Kalau hati kita sudah terbuka, artinya ada kasih, ada persaudaraan, itu luar biasa. Jadi open your heart, buka hati Anda. Itu yang pertama. Yang kedua saya dapatkan, open your hand. Buka tangan Anda, terbuka tangan Anda. Jadi, wah luar biasa. Kalau tangan terbuka, ada kasih, hati terbuka, luar biasa akan terjadi. Yang ketiga saya dapatkan, open your house. Buka rumah Anda. Buka rumah Anda, welcome. Jadi undang, kita ajak diskusi, bertamu, jadi seperti saudara, seperti berkeluarga. Itu akan terjadi suatu komunikasi yang luar biasa, karena di dalam suatu pelayanan, menjadi leader itu sangat penting. Nah, yang keempat ini mungkin yang banyak menjadi problem, yaitu open your pocket. Buka kantong Anda. Artinya kita memberi, kita ada loyalty. Kalau ada keluarga sakit atau perlu, kita cepat melakukannya. Cepat melakukan. Jadi membantu, menolong. Ya, itu menolong. Nah, itulah yang saya jelaskan sepintas mengenai 3C. Nah, kemudian saya ada kesaksian sedikit. Ada kesaksian, mudah-mudahan waktu masih ada, saya cepetin, takut nggak nyampe. Saya kesaksian 7 tahun yang lalu, saya diminta untuk menghidupkan kembali satu chapter, yaitu Bolopar chapter di Kelapa Gading, yang sudah tidak beroperasi selama 3 tahun. Saya ditugaskan bagaimana caranya untuk menghidupkan lagi. Padahal saya tidak tinggal di Kelapa Gading, saya tinggal di Jakarta Timur. Jadi saya merasa ragu sebetulnya. Tetapi dengan adanya 3C ini, ada karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya melakukan apa yang saya lakukan. Jadi 3 tahun chapter itu sudah tidak ada, membernya pun sudah kemana saya tidak tahu, dan status quo chapter itu. Jadi saya undang satu persatu. Saya datangi ke rumahnya satu persatu. Saya bawakan sekedar ya buah tangan lah. Buah tangan, saya datang, pertama saya telepon, boleh, jadi welcome. Nah, di situ tadi, open your heart, open your hand, and open your home, and open your pocket. Di situ saya datang, semua saya datangin member-member, saya catat. Terus pada hari tertentu kami undang sebagai saya lakukan adalah fishing chapter. Saya lakukan fishing chapter, undang member-member yang lama yang sudah hilang dan juga undang beberapa member lain. Dan juga saya tidak lupa mengundang ibu-ibu, yaitu istri-istrinya saya undang untuk bergabung. Nah, puji Tuhan setelah kami lakukan itu, kami kalau ada yang sakit, kami doakan. Kalau ada butuh apa, kami ikut dalam bebannya dia, karena kami sudah merasa adalah satu di dalam komunitas chapter itu. Nah, puji Tuhan chapter itu berjalan dengan baik sampai saat ini sudah hampir 7 tahun yang lalu saya lakukan, dan pada waktu itu juga tercetus atau ada LOF yang namanya LOF Bolopar Chapter yang disponsori atau didirikan oleh istri saya sendiri, Ibu Yuni Sastra, dan juga Ibu Yeni. Berempat dulu, yang lainnya kebetulan tidak ada sekarang. Sampai sekarang LOF itu dengan baik berjalan, walaupun anggotanya tidak banyak, tidak lebih dari 30, tetapi persekutuannya atau persaudaraannya luar biasa, karena ibu-ibu itu benar-benar melakukan 4O di dalam karakternya, atau juga mengenal 3C yang ada. Jadi luar biasa. Nah, itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Itulah yang dapat saya sampaikan sepintas bagaimana Bolopar Chapter yang dikatakan sudah tidak beroperasi selama 3 tahun. Nanti pada sesi tanya jawab boleh lebih panjang menjawabnya, menanyanya apa yang saya lakukan lagi, karena waktu terbatas.
Saya kira itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak. Ya, Hussein. terima kasih Pak Sastra. Pak Apit. Tepat waktu, itu narasumber kita yang pertama. Saya persilakan Pak Dani Mandey, narasumber kita yang kedua, untuk menyampaikan strong commitment dan strong fellowship. Saya persilakan Pak Dani, 10 menit waktunya. Ya, saya bergabung di Wadah Full Gospel itu, saya ditangkap mengenal Tuhan itu 34 tahun yang lalu. Sejarahnya itu saya ditangkap Tuhan itu lewat di Lampung. Ya, jadi sampai saat ini saya boleh bertahan atau saya tetap on fire melayani Tuhan itu karena yang saya lihat kalau kita punya komitmen dulu, ya komitmen kita terhadap panggilan Tuhan. Karena banyak orang yang tidak fokus dalam pelayanan, banyak mengambil pelayanan, misalkan di pelayanan-pelayanan yang lain, itu bukan berarti tidak bagus. Tetapi kita harus tahu panggilan kita, dipetikkan oleh Pak Sastra, itu calling, panggilan kita di mana. Dan Tuhan memberikan saya panggilan di Wadah Full Gospel ini. Dan itu yang membangun saya komitmen saya untuk tetap di Wadah Full Gospel, karena saya tahu panggilan Tuhan buat saya. Dan panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya adalah jiwa-jiwa. Ya, fokus kepada jiwa-jiwa. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini ya, saya terus ya fokus terhadap jiwa-jiwa. Karena chapter kalau tidak fokus lagi pada jiwa-jiwa, itu dia akan menjadi chapter yang mati. Kenapa? Karena chapter yang berkembang adalah kalau kita fokus kita kepada jiwa-jiwa. Karena kita melaksanakan amanat agung Kristus, ya. Bagaimana amanat agung Kristus inilah sebetulnya full gospel, ya, menjangkau pria-pria untuk dimenangkan dalam wadah ini, ya. Dan bicara tentang strong commitment ini adalah bagaimana kita harus menyediakan waktu kita, ya, benar-benar sungguh-sungguh memberikan pelayanan yang kepada Tuhan itu secara total. Jadi jangan pelayanan kita ini hanya karena terpaksa atau karena mungkin karena nggak enak sama teman, tapi kita harus benar-benar panggilan kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Nah, saya akan masuk bagaimana sebetulnya strong commitment, ya, itu kita bangun, ya, adalah bagaimana kita harus membangun fellowship yang kuat, ya. Fellowship yang kuat ini tentunya harus kita bangun dengan bagaimana kita membina hubungan yang baik di antara member, seperti dikatakan oleh Pak Sastra, ya, tentu berperannya karena kita punya semboyan adalah His banner over us is love. Di atas segalanya kasih, kita harus saling memperhatikan, harus saling di dalam chapter meeting ini supaya semakin dekat. Ini penting sekali, ya. Member meeting ini itu adalah bagaimana kita membangun chemistry di antara kita supaya terbangun suatu hubungan yang kuat di dalam satu chapter. Nah, itu akan membangun kita punya strong, ya, fellowship. Dan kita seperti merasakan bahwa chapter itu adalah seperti rumah keduanya kita, ya. Kalau kita tidak ada chapter, itu merasa sesuatu yang hilang, ya. Sehingga ini yang membuat kenapa kita terus berapi-api, karena ingin kita berkumpul. Misalkan saya kalau nggak ketemu Pak Sastra itu, waduh, kalau nggak dengar suaranya Pak Sastra atau Bro David atau Pak Anton, itu kayaknya ada sesuatu yang hilang, ya. Nah, ini yang sebetulnya kita tanamkan sebagai keluarga, ya. Jadi kita ini semua bersaudara dalam Kristus. Nah, saya kesaksian bagaimana waktu saya menjadi ditempatkan di Regional DKI 1, awal mulanya itu ini Pak Anton yang waktu itu saya asal mulanya sebenarnya dari Kelapa Gading chapter. Tapi kemudian saya istilahnya Pak teman-teman ini didorong masuk ke chapter yang boleh dikata chapter yang sudah tidak aktif. Waktu itu Bukit Gading. Saya ingat banget bagaimana saya membangun Bukit Gading chapter ini, dan pada saat itu, ya, terus terang saya menolak. Kenapa? Karena kondisi saya secara ekonomi itu lagi tidak baik, ya. Saya bilang Tuhan, saya bukan karena chapter presiden kita tahu dia harus punya finansial untuk membiayai chapter. Tapi karena saya tahu panggilan Tuhan, saya aktif dalam membangun Bukit Gading chapter ini, dan puji Tuhan, ya, dari Bukit Gading hanya beberapa orang ini kemudian berkembang terus sampai sekarang Bukit Gading terus berlanjut dengan kita adanya kaderisasi, kita bentuk teman-teman kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru di Bukit Gading. Dan seterusnya kemudian singkat cerita, saya masuk
ditempatkan di Jakarta Timur. Jakarta Timur waktu itu saya sebagai RD, ya, dan terus terang waktu Jakarta Timur itu chapter yang di sana hampir boleh dikata chapter yang wilayah Jakarta Timur itu Pak Yohanes Naiwan tahu itu bahwa tinggal Rawamangun, dan Rawamangun chapter itu boleh dikata hampir ya mati enggak, hidup enggak, ya. Dan apa yang saya lakukan adalah saya tahu panggilan saya, dan kemudian saya bersama-sama dengan termasuk Pak Sastra dan teman-teman yang lain, Pak Nayon juga dia salah satu pendukung, Pak almarhum Niko Pelomonia, ya, kita berdoa keliling Jakarta Timur. Kita rebut wilayah Jakarta Timur ini, dan puji Tuhan, ya, dengan kesabaran dan ketekunan kita berdoa sungguh-sungguh, ya, kita kemudian Jakarta Timur itu boleh lahir beberapa chapter, ya, di Kalimalang, di Buaran, di Pulau Mas, ya, Rawamangun itu ada 3 chapter saya tahu waktu itu, kemudian di Cempaka Mas, ya, puji Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan saya, tapi karena juga karena dukungan daripada teman-teman, ya, yang membantu saya itu untuk membangun suatu chapter yang kuat. Nah, inilah perlu suatu kerjasama, ya, dalam satu karena kita bukan hanya melakukan itu sebagai Superman. Saya perlu dukungan dari teman-teman para senior, para teman-teman lain kita untuk membangun Jakarta Timur. Demikian Pak David, sekedar sharing, nanti kita bisa gali dalam tanya jawab. Wow, terima kasih Pak Dhani. 7 menit kurang. Luar biasa, kita timekeeper. Ya, teman-teman yang waktu mendengarkan para narasumber ini berbicara, mereka adalah direktur daripada masing-masing departemen yang mereka kompeten, mereka berbicara. Kalau ada pertanyaan dicatat, ya, karena pertanyaan itu hanya nanti pada saat tanya jawab. Nah, narasumber ketiga yang akan menyampaikan ini adalah seorang anak muda, Pak Ferry Gregorius. Pak Ferry ini adalah voice director yang akan menyampaikan apa itu yang namanya silent ministry. Waktu 10 menit, saya persilakan Pak Ferry. Ya, baik. Terima kasih Pak David. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat berjumpa, kami dari Republik ke-1, salam kenal, dan saya berharap Bapak dan Ibu pada saat ini dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan yang bergembira selalu. Baik Bapak sekalian, saya dari Departemen VICT berharap bahwa malam ini kita saling sharing, saling memberikan kekuatan satu sama lain. Masalah yang terjadi di chapter masing-masing juga tidak hampir mirip yang terjadi di kita juga seperti itu. Baik, seperti Pak David katakan tadi bahwa voice adalah salah satu pelayanan yang kita jalankan. Dia berada di 4 pilar. Kalau saya boleh share dari ininya. Baik, bicara voice, kita bicara tentang bagaimana perkembangan atau sejarah daripada Full Gospel itu sendiri, di mana ketika tadi kalau kita mendengarkan dalam visi misi dari Pak Naiwan bahwa Full Gospel juga mengalami hal yang sama ketika dia 14 bulan dan akhirnya akan ditutup, dan Tuhan memberikan kewahyuan kepada seorang pengusaha Thomas Dickel pada malam itu untuk mengemudikan kendaraannya dan untuk bertemu di pertemuan untuk besok pagi. Dan satu hal yang kenapa voice ini tetap harus berjalan dan voice ini harus tetap diberikan kepada teman-teman kita sebagai penginjilan atau silent ministry, ya, karena voice ini berada dalam posisi saat ini berada dalam posisi yang mengalami diskriminasi, mengalami hal-hal yang mengingat sekarang ini voice teknologi semakin tinggi, karena banyak sekali pertanyaan, voice ngapain sih dicetak? Banyak sekali pertanyaan tersebut. Tetapi kalau kita kembali kepada kita baca buku kuning ya, The Vision Intensify, bagaimana majalah voice ini harus berjalan bersama dengan pelayanan Full Gospel. Pada saat itu dikatakan bahwa Thomas Dickel katakan seperti ini. Fellowship ini harus pergi ke seluruh dunia, tapi itu tidak dapat berjalan tanpa suara.
dalam hal ini majalah Voice. Ini jelas sekali dikatakan, dan itu Voice itu berjalan sesuai dengan perjalanan sejarah daripada Full Gospel sampai sekarang ini. Nah, kenapa majalah Voice itu harus tetap berjalan, dan ternyata banyak sekali teman-teman yang masih belum mengerti tentang keberadaan Voice. Seharusnya teman-teman mengerti kenapa, karena Voice ini sebagai bacaan yang wajib dimiliki setiap member, itu yang paling penting. Karena lalu kedua, Voice sebagai salah satu alat bantu untuk menjangkau jiwa. Ya, kenapa nanti saya jelaskan. Lalu yang ketiga yang paling penting adalah Voice sebagai alat penginjil tanpa bicara atau silence ministry 24 jam. Lalu keempat, Voice sebagai alat publikasi FGBMF secara luas. Ya. Izinkan saya bersaksi, saya mengenal Full Gospel dan menginjakan kaki di pertemuan Full Gospel pertama kali adalah karena majalah Voice. Ya. Jadi ada suatu hari ada seorang yang berlutut mau menulis, lalu juga berjalan ke kantor pos untuk mengirimkan majalah Voice ke kantor saya. Ya. Dan itu sampai ke kantor saya dan saya baca. Di hari pertama saya baca, saya merasakan bahwa wah, ini majalah Voice dahsyat sekali ya, karena itu komplit banget, dari kesaksian-kesaksian masalah rumah tangga, kesaksian masalah kehidupan di pria-pria, kehidupan masalah bisnis dan segala macam gitu loh. Dan hari itu saya merasakan sesuatu yang berbeda, dan sampai akhirnya saya lihat di belakang majalah Voice itu ini majalah Voice dari mana, dan saya lihat kan baca dari chapter-chapter gitu loh. Dan akhirnya saya bertelepon meminta informasi untuk minta majalah Voice berikutnya ke National Board pada saat itu, dan diangkat oleh Pak Peter. Lalu Pak Peter ceritakan bahwa gini, Pak Ferry, bahwa ini adalah majalah Voice ini berasal dari Full Gospel di Fellowship International. Ya, dijelaskan. Bapak tinggal di mana? Di Sunter. Pak, di Sunter tuh ada pertemuan, Pak, ada chapter. Oh boleh Pak, saya bilang, kalau Bapak mau bergabung silahkan bergabung. Dan hari itu saya telepon dengan Pak Andre Suryanaga, ya, presiden chapternya pada saat itu. Dan Pak Andre dengan sukacitanya mengundang saya, Pak, Sabtu depan kita ada pertemuan, dan pada zaman itu belum ada handphone, belum ada email, yang ada hanyalah mesin fax. Pak Andre itu selain menelpon, dia kirim fax ke saya untuk bisa bergabung. Dan itu kesan saya pertama bahwa, oh, saya welcome sekali bisa diajak seperti itu gitu loh. Dan akhirnya Sabtu itu saya bergabung, dan pertama kalilah saya menginjakan kaki. Artinya Voice ini, atau saya mengenal Full Gospel dari Silent Ministry. Karena apa? Ketika saya sudah bergabung dengan Full Gospel, orang tersebut tidak lagi mengirimkan majalah tersebut. Artinya dia tahu bahwa, oh, saya sudah mengirimkan majalah Voice ini, dan Ferry sudah bergabung dengan Full Gospel. Pasti dia juga sudah menerima majalah Voice. Dan sejak saat itu saya berhutang sekali dengan majalah Voice, saya berhutang sekali dengan Full Gospel. Banyak sekali kehidupan saya dibimbing dengan Full Gospel. Artinya majalah Voice itulah yang memenangkan saya untuk bisa bergabung sampai saat ini. Dan satu hal lagi, ketika Pak Anton tanya ke saya, Fer, mau nggak melayani majalah Voice di regional? Tanpa saya pikir, saya bilang, siapa? Karena apa? Saya tahu bahwa saya dimenangkan masuk ke Full Gospel melalui majalah Voice. Jadi saat ini saya berharap bahwa majalah Voice ini tidak lagi diperdebatkan dicetak apa nggak dicetak gitu loh. Tetapi kita tahu bahwa majalah Voice itu harus tetap dicetak supaya pada saat kita pergi kemana-mana, kita pergi ke rumah sakit, kita pergi dalam perjalanan, kita di restoran, kita harus membawa majalah Voice untuk memberikan, atau juga kita menaruh majalah Voice itu sebagai salah satu penginjilan kita sebagai Silent Ministry. Dan kita percaya hanya 3B, beli, baca, dan bagikan. Itu yang saya slogankan supaya teman-teman bisa membawa Voice ini jangan sampai hanya numpuk di rumah kita dan menjadi berdebu gitu loh. Dan itu kita berharap bahwa majalah Voice itu berjalan, karena di dalamnya banyak sekali kesaksian-kesaksian yang begitu dahsyat yang bisa menguatkan iman kita. Saya rasa seperti itu aja, dan terima kasih atas informasi dan perhatian. Silakan Pak David, saya kembalikan kembali. 8 menit sekian.
Ya, teman-teman ini semua mereka sudah battle proven ya kalau saya bilang ya. Karena teman-teman yang di sebagian narasumber ini mereka sudah bergabung dan mereka sudah, kenapa saya bilang battle proven, mereka dicemplungkan ke chapter-chapter yang tidur tanda kutip atau mati enggak, hidup tidak gitu. Dan mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa menghidupkan kembali atau menyemangati kembali chapter-chapter yang tidur tanda kutip. Selanjutnya, nah ini juga teman saya yang paling saya kenal, orang FGB pertama, saya mulai bergabung tahun 91. Teman saya ini teman akrab, yaitu Pak Anton Widodo. Pak Anton ini juga saat ini adalah NPRP, aduh saya kadang-kadang bingung. Oke, nggak masalah. Yang penting Pak Anton Widodo ini yang akan Regional Presiden. MP-nya Pak Dali. Regional Presiden. MVP Rudiap. Makanya kalau pakai singkatan tuh bingung kita nih. Kita kepala 6, kepala 7. Kebanyakan singkatan. Multiplikasi, Pak Anton akan menyampaikan kaderisasi dan regenerasi. Silakan Pak Anton, waktu 10 menit. Ya. Salam orang berbahagia di dunia. Salam. Strong in the Lord. FGB man. FGB man. Strong in the Lord. Islam in God. Ya, memang kita selalu kuat di dalam Tuhan. Jadi saya menyapa tadi Pak David, ada NFVP. Karena Pak Dali berhalangan, saya terima kasih Pak Rudianto ya berkenan hadir. Ada Pak Hardi Wijaya, ini Panglima Airline Lift, ya atasannya Pak Dani Mandi yang jadi koordinator untuk terlaksana acara ini. Terima kasih Pak Dani Mandi. Ada Pak Fidel juga masuk. Ada Pak Fidel rupanya ya, VICD ya, ASI. Ya, VICD. Johan Darmawan ada, Pak Johan Darmawan. Pak Johan Darmawan. Dan Pak Yusat juga. Salam Pak Johan. Ya. Sudah 44 orang hadir. Pak Fidel. Ini jenderal-jenderal dari pusat. Wah, jadi kita ini ngomong, kita makanya ngomong nggak bisa lama-lama ini. Kita sudah lagi di skor ini. Nilai. Tapi puji Tuhan, karena kita memang yang menilai Tuhan Yesus. Jadi biar pelayanan kita tadi sudah disampaikan luar biasa dari teman-teman. Memang dari hati ya, saya melihat sebelum nanti saya bicara multiplikasi, sebenarnya saya nggak bisa mengatakan DKI 1, karena di Jakarta ini banyak DKI 3, 4, 5 yang chapternya hebat-hebat ya, Pak Acan, Pak Hamdani, ada 60 chapter, kita baru 25 ya Pak Yusuf ada nih di sini sekarang jadi penasehat